Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa menikmati indahnya proses menuntut ilmu hingga saat ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang koefisien perpindahan massa secara konvektif, di mana anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri selaku moderator, Nastafida Sarasanti dengan NIM 211420047. Selanjutnya, Selanjutnya adalah saya, perkenalkan, nama saya Satrio Hadilawantoro Antoro dengan NIM 21420032. Selanjutnya, Saya Palal Belafui NIM 2014-20950. Selanjutnya, Saya Yunika Apri Khairatun-Nisa dengan NIM 21420044. Dan yang terakhir, saya Viva Syarina dengan NIM 2114200055. baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai sesi presentasi yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada definisi, introduksi, tipe, dan contoh soalnya. Next. Bab yang pertama ada definisi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next. Definisi dari perpindahan massa itu merupakan perpindahan suatu komponen dari satu lokasi ke lokasi lain dikarenakan adanya ketidakseimbangan konsentrasi. Bisa dilihat dari gambar di samping, di mana komponennya bergerak dari tempat yang memiliki konsentrasi tinggi ke tempat yang memiliki konsentrasi rendah. Next. Sedangkan definisi dari konveksi itu merupakan pergerakan molekul-molekul pada fluida. Konveksi tidak dapat terjadi pada benda padat karena tidak ada difusi yang dapat terjadi pada benda padat. Next. Sehingga definisi dari perpindahan massa secara konveksi itu merupakan keadaan di mana difusi molekuler terjadi secara serempak dengan aliran turbulen. Nah, aliran turbulen ini sendiri merupakan pergerakan dari partikel-partikel fluida yang tidak beraturan karena mengalami percampuran serta putaran partikel antar lapisan yang mengakibatkan saling tukar momentum dari satu bagian fluida ke bagian fluida yang lain dalam skala yang besar. Untuk contoh penerapannya dalam industri yaitu pada proses distilasi dan ekstraksi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu introduksi. Next slide. Dalam banyak kasus, laju difusi sebagian besar terjadi secara lambat. Akan tetapi diinginkan lebih cepat. Untuk melakukan ini, kecepatan fluida dinaikkan hingga perpindahan massa turbulen itu terjadi. Untuk fluida dalam aliran konvektif, fluida harus melewati fluida lain dan tidak bercampur atau melewati permukaan padat. Contohnya adalah fluida yang mengalir di dalam pipa di mana bagian dinding pipa dibuat oleh bahan padat yang sedikit larut seperti asam benzoat larut dan diangkat tegak lurus ke aliran utama dari dinding. Ketika fluida berada dalam aliran turbulen dan mengarah melewati suatu permukaan, nah kecepatan sebenarnya terjadi partikel-partikel kecil fluida tidak dapat digambarkan dengan jelas sebagai aliran laminer. Next slide. Jika aliran fluida adalah aliran yang laminer, fluida mengalir dalam garis arus dan perilakunya dapat digambarkan secara matematis dalam aliran turbulen.
tidak ada garis arus, melainkan fluida bergerak secara acak dan berpotongan atau pusaran besar yang bergerak. Baik, Ketika mungkin zat itu saja. A terlalu Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. baik, ketika zat A terlarut dari permukaan padat, difusi bersifat turbulen dan transfer eddy lebih cepat dibandingkan dengan transfer molekul. Sampel cairan yang berdekatan satu sama lain tidak selalu memiliki konsentrasi yang dekat satu sama lain. Hal ini terjadi karena pusaran yang memiliki zat terlarut di dalamnya bergerak cepat dari satu bagian cairan ke bagian yang lain sehingga mentransfer zat terlarut dalam jumlah yang relatif besar. Selanjutnya adalah wilayah perpindahan massa, dibagi menjadi 3 bagian, yakni yang pertama adalah daerah yang berdekatan dengan permukaan, yang kedua adalah daerah transisi atau buffer, dan yang ketiga adalah daerah turbulen. Untuk daerah yang berdekatan dengan permukaan, sebagian besar perpindahan massa terjadi oleh difusi molekuler, karena sedikit atau tidak ada pusaran yang ada. Penurunan konsentrasi yang besar terjadi sebagai akibat dari laju difusi yang lambat. Untuk daerah transisi atau buffer, beberapa pusaran hadir dan transfer massa adalah jumlah turbulen dan difusi molekuler. Untuk daerah turbulen, pada wilayah ini terjadi penurunan konsentrasi menjadi sangat kecil karena pusaran cenderung menjaga konsentrasi cairan tetap seragam. Untuk yang selanjutnya adalah tipe dari massa transfer koefisien. Dibagi menjadi 3, yakni yang pertama adalah definisi koefisien perpindahan massa, yang kedua adalah koefisien pindahan massa untuk difusi ekuimolar berlawanan, dan yang ketiga adalah koefisien pindahan massa untuk A berdifusi dan V non berdifusi. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih telah memberikan kesempatan. Selanjutnya, di sini kita akan membahas the definition of mass transfer coefficient. Jadi, kelompok kami ini diberikan tugas hanya pada untuk menjelaskan ya definisi dari koefisien mass transfer itu sendiri. Di sini kita ketahui ya di poin pertama, persamaan difusi pada aliran turbulen itu mirip dengan persamaan difusi pada difusi molekular. Nah, kenapa sih itu bisa terjadi atau kenapa bisa mirip? Sebelumnya kita harus tahu dulu sih, difusi molekular itu apa? Difusi molekular merupakan transfer massa yang disebabkan oleh gerakan molekular secara acak dan dominan pada fluida yang diam atau fluida yang mengalir laminar. Nah, dari sini kita garis bawahi molekular secara acak. Gerakan ini tuh merupakan gerakan turbulen. Nah, aliran secara acak atau turbulen inilah yang menyebabkan terjadinya difusi eddy. Apa sih difusi eddy? Difusi eddy atau mass eddy diffusivity itu dipengaruhi oleh jarak antara aliran atau molekul dengan dinding atau permukaan. Difusi turbulen atau transfer eddy ini cukup cepat dibandingkan dengan transfer molekular. Pada poin kedua, yaitu untuk perpindahan massa pada aliran turbulen, C atau konsentrasi dianggap konstan. Hal ini disebabkan karena pada daerah turbulen berbatasan dengan daerah penyangga, di mana sebagian besar transfernya dilakukan oleh difusi turbulen dan sebagian kecilnya melalui difusi molekular, sehingga penurunan konsentrasi yang terjadi itu sangat kecil atau cenderung pada pusaran itu menjaga konsentrasi cairan tetap seragam. Di sini kita bisa lihat ya, ada grafik. Nah, grafik ini merupakan grafik hubungan jarak dari permukaan dinding dengan nilai konsentrasinya. Dari garis lengkung grafik, di mana kita lihat semakin ke kanan semakin menurun lengkungannya, itu menandakan bahwa di mana semakin dekat jarak molekul dari permukaan dinding, maka akan semakin besar pula nilai konsentrasinya. Begitupun sebaliknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa jarak dari permukaan dinding ini berbanding terbalik dengan nilai konsentrasi. Next. Berikut adalah formula dari koefisien atau ini formula awal ya, formula atau persamaan umum, yaitu untuk flux A sama dengan min DAB ditambah epsilon M bar dikali DCA per DZ, di mana DAB adalah difusivitas molekular dalam satuan meter kubik per sekon, dan epsilon M bar adalah difusivitas pusaran massa dalam satuan meter kubik per sekon. Nilai epsilon M bar ini meningkat seiring bertambahnya jarak dari dinding.
dan akan mendekati nilai 0 bila berada pada muka atau permukaan dinding. Di sini menggunakan nilai rata-rata M epsilon M bar, yaitu karena variasinya sering tidak diketahui secara umum. Nah, flux J bintang A1 ini juga didasarkan pada luas permukaan A, karena luas penampang itu dapat bervariasi. Untuk lebih jelasnya, penentuan rumusnya mungkin boleh ke slide selanjutnya. Nah, di slide ini bisa kita lihat ya, dari yang pertama itu, dari rumus atau persamaan umum yang pertama tadi, J bintang A sama dengan min DAB ditambah epsilon M bar dikali DCA per DZ. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menghilangkan D yang ada di persamaan ini, yaitu dengan cara diintegralkan. Jadi J bintang A dikali integral batas bawah Z1 hingga batas atas Z2 dari DZ. Kenapa J bintang A-nya ini dikeluarkan? Karena J bintang A ini merupakan konstanta, di mana kita tahu integral dari konstanta yaitu konstanta itu sendiri. Sama dengan min DAB ditambah epsilon M bar dikali epsilon C dari batas bawah CA1 hingga batas atas CA2 dari DCA. Di sini sama juga ya perlakuannya untuk DAB dan epsilon M bar karena dia sama-sama koefisien. Maaf, maksudnya sama-sama konstanta. Nah, dari integral ini dapat dihasilkan integral dari dz itu z dan integral dari dca itu ca. Sehingga J bintang A dikali Z2 dikurang Z1 sama dengan min DAB plus epsilon M bar dikali CA2 dikurang CA1. Sehingga ketika dipindah ruaskan Z2 kurang Z1 maka menjadi min DAB ditambah epsilon M bar per Z2 dikurang Z1 dikali CA2 dikurang CA1. Nah, untuk menjadikan nilainya positif atau untuk menghilangkan negatif yang di awal pada persamaan sebelumnya yaitu min DAB, maka kita bisa merubah posisi dari C-nya sehingga menjadi J bintang A sama dengan DAB ditambah epsilon M bar per Z2 dikurang Z1 dikali CA1 dikurang CA2. Nah, untuk memudahkan, maka dimisalkan dengan K aksen C sama dengan DAB plus epsilon M bar per Z2 dikurang Z1. Nah, ini tuh adalah sebenarnya untuk memudahkan yang akhirnya dijadikan sebagai ketetapan. Sehingga diperoleh persamaan J bintang A sama dengan K aksen C dikali CA1 dikurang CA2. Ini ada notnya ya. K aksen C sama dengan untuk memudahkan sekaligus menjadi koefisien atau sebagai ketetapannya. Next. Nah, di sini adalah keterangan-keterangannya, bisa dibaca sendiri. Dan juga untuk informasi, biasanya nilai dari Z2 dan Z1 itu tidak diketahui, makanya dibuat ke dalam bentuk ketetapan seperti K aksen C tadi ya. Nah, K aksen C adalah merupakan koefisien yang diperoleh dari suatu proses eksperimental. Dan bersatuan kilogram mol per second meter kuadrat atau disederhanakan menjadi meter per second. Dan CA2 dan CA1 merupakan konsentrasi pada titik 2 dan titik 1 dalam satuan kilogram mol A per meter kubik. Next. Baik, saya lanjutkan ke teman yang selanjutnya, silahkan. Oke, terima kasih Cerin. Oke, selanjutnya adalah contoh soal dari perpindahan panas secara konveksi sendiri, yaitu dengan pertanyaan pertama, yaitu ada campuran HE dan gas N2 berada pada sebuah pipa dengan suhu 298 Kelvin dan tekanan 1 atm. Pada titik 1, tekanan parsial PA1-nya itu dari HE adalah 0,6 atm. Dan jika pada titik lain yang berjarak 0,2, dari titik pertama tekanan parsial PA2 dari HE 0,2 atm. Jika aliran perpindahan masanya berupa turbulen dengan nilai sebesar 3,1 kali 10 pangkat min 5 meter kuadrat per second dan nilai DAB dari campuran HE dan N2-nya adalah 0,687 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat per second atau 0,687 cm kuadrat per second. Yang ditanyakan adalah nilai KC dan nilai J bintang A-nya.
Next. Nah, menurut dari soal, kita diketahui itu nilai epsilon M-nya yaitu berupa 3,1 kali 10 pangkat min 5 meter kuadrat per second. Lalu ada DAB-nya dengan 0,687 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat per second. Lalu ada PA1 0,6 ATM, PA2-nya 0,2 ATM dengan tekanannya sendiri 1 ATM. Nah, dari Z2 sama dengan dikurangi Z1 ini 0,2 meter itu terdapat pada soal itu berupa 0,2 meter. Lalu yang ditanyakannya berupa adalah K aksen C dan dilanjut dengan C bintang A-nya. Oke, penjelasannya pada slide selanjutnya. Next. Nah, untuk yang pertama yang ditanyakan adalah K aksen C. Nah, yang ditanyakan adalah K aksen C dengan rumusnya ketahui oleh tadi dijawab oleh Cerin, yaitu adalah DAB plus epsilon M per Z2 per Z1. Nah, DAB sendiri kita diketahui tadi melalui soal adalah 0,687 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat per second ditambah dengan epsilonnya itu berupa 3,1 kali 10 pangkat min 5 meter kuadrat per second. Nah, untuk per Z2 min Z1-nya dari soal itu berupa 0,2 meter. Jadi kita langsung dibagi aja 0,2 meter. Nah, akhirnya kita ketemu nih hasilnya 0,0049 meter per second. Nah, selanjutnya kita lanjut ke J bintang A1-nya ya. Next. Nah, untuk C bintang A1 sendiri kita harus mencari nilai CA1. Nah, untuk mencari C sendiri kita menggunakan turunan dari PVNRT. Nah, PVNRT sendiri diturunin lagi oleh menjadi P per RT yang menghasilkan sama dengan C. Maka CA1 sendiri adalah PA1 dibagi RT, yang dimana PA1 sendiri adalah 0,6 ATM dan R-nya sendiri menggunakan satuannya ATM itu 0,082 dan T-nya sendiri kita menggunakan satuan Kelvin yaitu 298 Kelvin. Lalu kita 0,6 dibagi dengan 0,082 dikali 298 menghasilkan 0,024 kg mol per meter kubik. Nah, untuk CA2 sendiri sama dengan rumus yang sama, tapi di PA2-nya kita ganti menjadi 0,2 ATM dengan menghasilkan 0,0081 kg mol per meter kubik. Nah, setelah kita mendapatkan CA1 dan CA2, kita masukkan ke rumus J bintang A1 yang telah dijelaskan oleh Cerin tadi, yaitu K aksen C dalam buka kurung CA1 min CA2 tutup kurung. Nah, berarti kita udah tahu nih jelas bahwa J bintang A1 sama dengan 4,9 kali 10 pangkat min 4 meter per second dikalikan dengan 0,024 kg mol meter per kubik dikurangi 0,081. Akhirnya kita dikurangi terlebih dahulu mendapatkan 0,0159 lalu dikalikan dengan K aksen C-nya yaitu 4,9 kali 10 pangkat min 4 menghasilkan J bintang A1-nya sama dengan 7,791 kali 10 pangkat min 6 kg mol per second meter kuadrat. Ya, cukup gampang sekali guys. Jadi kalian cukup tahu konsepnya saja, nanti kalian bisa mengerjakan dengan mudah. Sekian, next ke moderator. Silakan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan materinya dengan baik. Dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa koefisien perpindahan massa secara konveksi ini adalah suatu ketetapan yang diperoleh dari kegiatan eksperimen. Dan dirumuskan J bintang A sama dengan DAB plus epsilon M bar per Z2 min Z1 dikali CA1 dikurang CA2, di mana dimisalkan nilai K aksen C sama dengan DAB plus epsilon M bar per Z2 min Z1. Sehingga rumusnya menjadi J bintang A sama dengan K aksen C dikali CA1 dikurang CA2. Selain itu juga untuk contoh penerapannya dalam industri yaitu pada proses distilasi dan ekstraksi. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Saya Nasta selaku moderator mohon undur diri dan terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan presentasi sampai di sini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan dan bila ada rasa mohon diungkapkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.